makhluk yang tidak bermateri termasuk karomah, ilmu tentang hikmah, ini semuanya disebut sebagai makhluk. Allah mengingatkan, jangan hatimu, ruhaniyahmu menjadikan hal tersebut sebagai tumpuan. Jikalau kau menjadikan tumpuhan mereka, maka kau pasti akan diperbudak. Kasih sayang anak pada orang tua tidak seperti kasih sayang orang tua sama anak. Ini laksana orang tua kasih sayangnya pada kita itu tak terbatas. Orang tua laksana Allah, kita anak laksana hamba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabil Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa qarabatihi wa ali baitihi wa ashabil kiram wa ila jami'il anbiya wal mursalin wal awliya was syuhada was sholihin wat tabi'ina tabi'ina sholihin ila yaumiddin wa ila abaina wa ummatina wa azdadina wa masyaikhina wa auladina wa azwajina wa dhurriyyatina wa ahli baitina wa jami'i man tabi'ana khususan jami'il arwah fi hadil majlis wa ghairahum lahumul fatihah. Bismillah, alhamdulillah, la khawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Janganlah hatimu bergantung terhadap selain Allah, sebab jikalau hatimu bergantung terhadap selain Allah, maka hatimu akan terbudak oleh selain Allah tersebut. Siapa selain Allah yang dimaksud? Adalah makhluk. Siapa yang dimaksud makhluk itu? Bisa manusia, bisa harta benda yang bermateri atau yang non materi. Yang bermateri berarti yang kelihatan fisik, yang non materi yang tidak kelihatan fisik, pangkat, jabatan, kedudukan, atau makhluk yang tidak bermateri termasuk karomah, ilmu tentang hikmah. Ini semuanya disebut sebagai makhluk.
Allah mengingatkan, jangan hatimu, rohaniyahmu menjadikan hal tersebut sebagai tumpuan. Jikalau kau menjadikan tumpuhan mereka, maka kau pasti akan diperbudak. Artinya hatimu bergantung terhadapnya. Kalau hatimu sudah bergantung kepadanya, ingat, susah kau lari darinya. Inilah yang dikhawatirkan oleh Luqman di dalam surat Luqman ayat 13 yang mengatakan wala tusyrik billah. Jangan ada dalam hatimu selain Allah. Makhluk yang kau jadikan sebagai tumbuhan, sebab jikalau itu akan terjadi, maka inilah yang disebut syirik yang paling berbahaya. Dan jikalau hal ini masih ada dalam hati kita, maka sampai kapanpun kita tidak akan pernah bisa sowan menghadap bertemu Allah. Berarti rahmat tidak kita dapatkan. Terserah. Tapi jikalau kau bergantung kepada Allah Khalik yang menguasai semua apa yang kusebut makhluk tadi, maka itulah kebenaran akan kau dapatkan. Tapi kadang-kadang Gusti Allah yang gregetno, tahu gregetno ya, jengkelkan kadang-kadang. Artinya Gusti Allah penuh dengan sensasi, penuh dengan dagelan. Kadang ya nyenengno, kadang ya nyusahno, kadang-kadang. Artinya kadang-kadang membawa berita gembira, kadang-kadang membawa berita yang menurut hati susah. Tergantung Anda meminit bagaimana. Iki mangko ana berubi yo. Ning ngarep kowe omah-omah ana berubi. Iki kene ana berubi. Berarti tetangga disuruh makan berubi. Nggih. Atur suwun. Berkenaan dengan muqaddimah ini tadi, monggo kita buka dalam surah Al-An'am ayat 14. Surat Al-An'am ayat 14. Bagaimana Rasulullah mengingatkan kepada kita terkait masalah tumpuan hati itu untuk pada siapa? Kul ngucapa sira Muhammad, kul katakan Muhammad, aghairallahi ana ta sakliyane Allah. Iku attakhidu ndadekake ngalap sapa ingsun walian ing tumpuan atau walian ing sang penolong. Sedangkan utawi Allah iku fatiris samawati wal ard, sing ndadekake langit lan bumi.
sing ngobahake langit lan bumi. Artine sing melayani jenengan kayake suami sing melayani makhluk, kayaknya istri yang melayani makhluk, kayaknya yang memberikan manfaat, harta yang bermateri atau non materi makhluk. Koyoke, tahu koyoke ya, sepertinya lah. Mohon Indonesiaku, bahasa Indonesia dibantu, teman dibantu, karena SD saya nggak mengenali namun tidak ya, sekolah tidak. Utawi Gusti Allah iku fatiris samawati wal ard, yang menjadikan langit dan bumi, yang menguasai, yang ngobaki, yang melayani Anda, baik melayani secara langsung maupun tidak langsung. Yang langsung bagaimana? Nggak ada hubungannya dengan manusia, contoh. Nggak ada hubungannya dengan manusia yang lain, contoh kita sendiri, nafas bernafas langsung toh, Allah yang mengeluarkan dan memasukkan nafas, Allah langsung toh yang menjadikan telinga Anda mendengar suara, mata bisa melihat, mata bisa berkedip atau tidak, mata bisa tidur dan tidak. Tadi saya itu punya janjian sama jamaah jam 4, habis Jumatan tidur, tapi gak dibangun-bangun, no, dibangun-bangunnya mau maghrib tadi, terus piye lagi ya, mohon maaf lah. Sing nurokku aku ya sapa? Yang mengururu, nah ururu, tahu ururu ya? Menidurkan, dan atau yang membangunkan siapa? Niki jamaah nek gak menyerapi itu, wis janji kok ya orang metu-metu yo, nyengsaranya orang. Iya, aku siap dilokke, aku siap disalahke, tapi aku gak iso nyalahke, gak iso muring-muring. Makanya tak sabari muring-muringmu ya toh, tak leremno ombakmu lan sak piturute. Karena bagaimanapun juga saya tidak bisa keluar. Dialah yang melayani kita secara langsung atau tidak secara langsung, lewat orang lain, Saya dibangunkan sama anak, sama istri, sama orang lain. Son, tangi. Loh, memang secara tidak langsung seperti makhluk itu yang membangunkan. Kita posisi dalam keadaan sakit, Pak, berbaring di atas ranjang. Kita membutuhkan istri atau suami atau anak yang menyuapi kita karena kita nggak bisa bangun. Secara tidak langsung itu Allah sepertinya suami istri kita atau anak kita yang melayani. Kadang-kadang itu, Pak, nek gak cocok muring-muring,
dalam hati muring-muring. Kak ingat, angkanya kadang-kadang anak itu merasa capek melihat orang tua sakit berbulan-bulan nggak bisa apa-apa. Jorok bahasa Indonesia ini sing ngeprok nuyuh ngeprok, ya apa bahasa Indonesia ini sing ngeprok nuyuh ngeprok. Buang hajat di tempat, tidak bisa bangun. Kita sebagai anak bahkan 2 bulan, pegel enggak? Dalam hatinya merasa, aduh, capek enggak? Ngomong enggak tak jotos we. Itulah memang anak. Kasih sayang anak pada orang tua tidak seperti kasih sayang orang tua sama anak. Berapa bulan orang tua kita, ibu kita mengandung kita, dia bentino lus-lus, tiga turu miring ya ora penak, apalagi mengkurep ora iso enak. Lagian kalau sudah keluar, mohon maaf, mulai pagi sampai pagi lagi 24 jam nisi ngeprok nuyuh ngeprok, buang hajat di tempat. Tapi jenengan sebagai seorang ibu nggak pernah nelongso, nggak pernah hitung kita sebagai anak hanya 2 bulan. Akhirnya moro datang pada seseorang yang dianggapnya lebih sepuh. Tolong orang tuaku pun umur segini, kalau waktunya mati ben mati, waktunya umpama sembuh mesin sembuh. Itu indikasi karena kita sudah capek meramut orang tuh. Nah, aku tanya, seimbang enggak? Enggak seimbang. Ini kalau kita bicara secara fisik loh Pak ya, secara manusia antar manusia nggak seimbang. Ini orang tua kita sendiri nggak seimbang. Mengapa demikian? Gitu loh. Kalau orang tua nggak ada capek-capeknya, kalau kita mesti ada capeknya. Jawabannya cuma satu, kalau orang tua olehnya melakukan didasari kasih sayang. Kalau kita dasarnya menunggu hari, ayo, tapi kita nggak terasa. Udah capek kita. Oke. Cuman kita miturut ayat ini diperintahkan untuk hati berzikir supaya tidak menuduh yang melayani kita itu selain Allah. Wa huwa khali utawi Allah iku yut'imu sing aweh mangan. Allah itu yang menyuapi Anda, yang memberikan makan, mengunyah makanan, memasukkan makanan lewat tenggorokan ke perut, memproduksi makanan dalam perut yang dibutuhkan seluruh tubuh. Ada yang butuh darah merah, ada yang butuh darah putih, darah biru, darah biru. Wis pokoknya protein mana yang bermanfaat dan tidak itu Allah proses dengan ilmunya Allah sendiri. Kita yang hati yang lupa atas itu semuanya.
sehingga sering kita itu lupa melalaikan Allah. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, kata Allah, nikmat apa lagi yang kau dustakan, sedangkan semua apapun aku yang melayanimu. Wala yud'amu, lan utawi Allah itu adalah tidak yang diberi makan. Enggak. Allah itu cuma memberikan makan, tapi Allah itu tidak diberikan makan. Ini laksana orang tua kasih sayangnya pada kita itu tak terbatas. Orang tua laksana Allah, kita anak laksana hamba. Ya seperti itu kebanyakan. Sekarang janganlah kau seperti itu. Kalau kasih sayang orang tua sepanjang masa, kau juga harus kasih sayangmu pada orang tua juga sepanjang masa. Artinya apa? Jikalau Allah ikut terus menerus yang melayanimu, cukup hatimu itu bersih kekeh, cukup hatimu itu tumbuhannya cuma dia, jangan yang lain. Itu aja sudah cukup, jangan pada yang lain. Kul, katakan Muhammad, injih Gusti, mengatakan apa kula? Ini sak temene ingsun iku umirtu den perintah sapa ingsun an akuna ing yen ta ana sapa ingsun iku awwaluman, pertama orang. Aku diperintah oleh Allah sebagai orang yang pertama aslama kang berpasrah diri, aslama kang ngumantungkan diri, aslama kang menyerahkan diri sapa ingsun. Wala takunanna minal musyrikin, lan ojo ana tenan sira iku minal musyrikin, golongane wong sing nyengutokake Gusti Allah. Artinya aku diperintahkan oleh Allah. Katakan Muhammad, apa yang kukatakan ya Rabbi, Tuhanku, ini umirtu an akuna awwalaman aslama. Pertama, dua kalimat ini yang Rasulullah sampaikan terhadap kita sebagai hambanya. Apa? Aku adalah orang yang pertama yang diperintahkan Allah untuk berserah diri kepadanya. Nggak bisa, siapapun kita nggak bisa berserah diri manakala Anda belum kembali. Orang yang dikatakan benar olehnya berpasrah diri, orang itu harus tahu siapa yang dipasrahi, harus kenal, dan dia harus ketemu yang dipasrahi. Umpama kita pasrah pada seorang, kita nggak kenal dia. Pak, Mas, saya titip sepeda ya, saya akan ke Sungai Sedilut, atau saya tak makan. Oh nggih Mas, nggak kenal Anda. Anda ke sungai, Anda makan, berhubung ini tadi curanmor, apa yang terjadi? Sate malani sonduk, ya sate marani sonduk. Jari sang pencuri,
rezeki itu tidak kemana-mana, datang sendiri ya. Beda. Mohon maaf, Allah katakan wa anibu, dan baliau siro ila rabbikum maring pangeran siro, artinya lekaslah hatimu itu kembali mendekat dan bertemu Allah. Habis itu baru wa aslimu lahu, baru pasrahmu bener. Ya Allah, saya tawakal tu alaika, saya tawakal padamu. Sopo Allah itu? Itulah dari bahasa mulut kita Allah, tapi bahasa hati kita belum pernah bertemu Allah. Allahu Akbar. Ya eling sandal nyar Pak, sandalku Pak, ndelalah pulang ya nggak ada, wis gak apa-apa, jadi mulai gak sandalan. Apalagi kita habis belanja cari sepatu yang termahal, sak toko iku ono sitok ada satu yang paling mahal, sepatu Jaya Baru. Oh dawa salat masjid Jumatan, Allahu Akbar, nyak dewi rek. Hati kita terbawa hal itu. Sungguh tenan, ya wis tawakal aku nang sampean, sepatu hilang ya ben dan lain sebagainya. Wong kita nggak tahu ke Allah. Wis tah, walaupun kita ngomong bagaimana, tetap hati kepikiran kalau kita estu belum kembali dan bertemu. Wis banyak kejadian-kejadian di tengah kita. Oke, kita sebagai Pak Tani, oke, kita sudah mencocok tanam, sudah bilang, ya Allah, kuserahkan ini semua padamu, bagaimana hasilnya nanti. Saya hanya sekedar ikhtiar usaha, wis dari arah rumongso iso ikhtiar usaha itu wis salah, wis kelihatan kalau belum bertemu. Udahlah, wis kuserahkan. Akhirnya apa Pak? Endingnya, hasilnya akhir tidak sesuai, mesti nengati gremeng kita. Siapapun kita pasti itu tetanda pasrah kita belum benar. Kajian Nabi juga begitu, diperintahkan untuk menjadi orang yang pertama berserah diri hanya pada Allah. Ini siapapun kita, lebih-lebih Kanjeng Nabi, jikalau perkara bertemu Allah beliau belum terjadi, maka mohon maaf nggak bisa melakukan pasrah secara maksimal. Kita punya sebagai seorang laki-laki, istri, anak, harta benda. Kita punya sebagai seorang istri, suami, anak, harta benda. Oke. Gimana itu barang titipan? Kok barang sih uang, kok barang? Ya wis anggapet barang mergae jenengan kali kula kan patung gitu. Coba kalau kita betul-betul pasrah pada Allah, suatu saat barang titipan diambil oleh Allah, hati kita bagaimana? Kayak entut birut apa piye? Ngomongane wat tapi mbok diambil suaminya, diambil anaknya, diambil harta bendanya, diambil istrinya, ngedabrus kaya entut birut. Rokokan iki mawon. Pak nyuwun sewu.
Ngomong iku sak ngomong jeplak niku luwih gampang. Ngomong sak ngomong kita di depan orang mudah sekali. Tapi mengapa ketika saat kita itu menghadapi kenyataan tuntutan Allah atas dasar omongan itu, kita kok ya masih berat? Jawabannya sederhana, sederhana sekali. Cara wong ngelak iku durung ilang ngelake, ngombene durung tuntas wis omong-omongan. Ya apa tetep ngelak. Udzukurullaha dzikron katsiron. Jawabannya cuma satu. Zikir kita kurang maksimal. Ingat kita pada Allah kurang istiqomah, kurang terus menerus. Itu jawabannya hanya ada di situ. Itu pertama. Kedua, wala takunanna minal musyrikin. Rasulullah berpesan terhadap kita, jangan ada sungguh dalam dirimu minal musyrikin, golongan orang-orang yang menjadikan selain ilahun wahid, Tuhan yang Maha Esa, sebagai tumpuan. Jikalau ada, maka itulah kita telah menyekutukan Allah dengan yang lain. Contoh air, makhluk air ini, saya haus, oke, saya minum. Mana hausnya? Hilang. Hatiku ada rasa, ada iman, makhluk ini yang bisa menghilangkan rasa, jatuhlah kita hukum syirik. Padahal innallaha ala kulli syai'in muhit, sesungguhnya Allah itu meliputi atas segala hal sesuatu. Rasa air. Man ra'a al-kaunu man ra'a al-mukawwanat, barang siapa melihat makhluknya mesti jatuhnya hati pada makhluk. Tapi barang siapa melihat Allahnya, wujudnya indahu, di sekitar makhluk, maka jatuhnya imanmu terhadap pada Allah. Inilah yang tidak termasuk orang yang menyekutukan Allah. Ini pesan terakhir sebelum Kanjeng Nabi sedo. Pertama, berpasrahlah diri kau pada Tuhanmu yang ada pada dirimu, dan janganlah kau menyekutukan Tuhanmu terhadap sesuatu yang lain. Al-Fatihah. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.